Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja'ala syahra syiyam fi syahri Ramadan wa ja'ala fi syahri Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuhdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari Jumat kali ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sa'ban, dan kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Bahkan para sahabat mengatakan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan pengampunan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Dan bulan ini merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu, karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan kemudian diberikan satu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan pahala-pahala ibadah kita akan dilipat gandakan, dan pintu neraka akan ditutup dan tidak ada malaikat yang mau membukanya. Pintu surga akan dibukakan. Bulan Ramadan merupakan junnah, perisai, penghalang dari azab Allah dan penghalang bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW selaku panutan bagi kita semua dalam berbagai hal, terutama dalam hal beribadah. Karena semua ibadah yang kita lakukan harus merujuk kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khatib berwasiat kepada kita semua, terlebih kepada khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan bekal kita untuk kembali kepada Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan sudah diambang pintu. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Itu sering kita baca berupa spanduk, berupa status di media sosial yang mengatakan selamat datang Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ahlan secara bahasa itu adalah ahlan, ahlu itu keluarga, wa sahlan mudah, wa marhaban
melapangkan diri menerima Ramadan. Artinya, marhaban itu merupakan bisa diartikan sebagai lapangan yang luas yang tidak ditumbuhi oleh apapun. Dan kemudian kedatangan Ramadan kita melapangkan diri, melapangkan jiwa dengan kehadiran bulan suci yang sungguh kita sangat tunggu-tunggu, karena merupakan kesempatan kita untuk membakar dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ramadan dalam kitab Usyam dijelaskan bahwa penamaan Ramadan ini adalah penamaan yang biasa terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu. Ramadan artinya panas, asyadul har, suatu keadaan yang sangat panas sekali. Sampai-sampai dalam kitab Usyam dijelaskan sampai bebatuan itu berjatuhan karena tanah begitu kering, tidak bisa memegang bebatuan itu sehingga berjatuhan. Makanya bulan Sa'ban itu diartikan sebagai bulan mengumpulkan air, karena akan menjelang Ramadan, akan memasuki Ramadan pada waktu itu yang terjadi musim kering atau musim panas. Sebagian mengatakan dalam kitab-kitab Usyam itu bahwa Ramadan itu merupakan hari pembakaran dosa. Itu dicantumkan dalam kitab Usyam bahwa Ramadan salah satu artinya diartikan oleh sebagian ulama adalah hari pembakaran dosa ataupun kifarat dosa ataupun pengampunan dosa-dosa manusia yang sudah lalu. Dalam penamaan Ramadan ini ada 3 mazhab. Ada yang keluar dari Imam An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan kemudian mazhab yang sudah tertera dalam Al-Quran. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa tidak boleh dikatakan bulan Ramadan, tapi syahrul syam, bulan puasa. Kemudian kalangan Syafi'i, Baihaqi mengatakan syahrul shaum Ramadan. Kemudian dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi, tapi pada hakikatnya tidak ada masalah sebenarnya dalam penamaan, karena dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian yang ayat yang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini harus diisi dengan puasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bagi orang beriman diperintahkan, diwajibkan berpuasa, karena pengertian daripada kutiba di sini adalah furido, dipardukan, diwajibkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Makanya orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dapat dikatakan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan beriman, tentunya dia harus melaksanakan perintah Allah yang namanya puasa. Fenomena tidak puasa ini sudah sangat sering kita lihat di kalangan masyarakat kita. Bahkan mereka menganggap, apalagi di akhir-akhir Ramadan itu, sudah tidak seperti Ramadan, sudah bebas mereka melakukan kegiatan, terutama mengumbar-umbar, makan dan minum, merokok dan sebagainya di hadapan kita ataupun di kalangan masyarakat. Maka puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau sholat itu bisa kita lihat melalui gerakan dan perbuatan. Kalau berzikir kita bisa lihat dia dengan membaca tasbih, tahmid dan sebagainya. Kalau bersyahadat dia kelihatan membaca syahadat. Akan tetapi puasa ini adalah ibadah maknawi, ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang. Maka kata Allah dalam hadis kudusi, kullu amalin ibni Adam lahu,
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Kata Allah dalam hadis qudsi, semua amal ibadah yang ada itu baginya kecuali puasa, illa siyam fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi, dan saya akan berikan balasan. Maka urusan pahala, dalam penjelasan beberapa ulama dikatakan bahwa pahala ibadah seorang manusia asyara hasanati, seperti 10 kebaikan yang dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Akan tetapi puasa ini tidak bisa dinilai karena hanya Allah yang tahu berapa pahala yang akan diberikan. Kenapa? Karena kategorisasi orang berpuasa itu terbagi 3. Ada shaumul am, ada shaumul khas, ada shaumul khas bil khas. Ada puasa orang umum, puasa yang hanya menahan lapar dan haus dan kemudian menahan syahwat terhadap istrinya ataupun suaminya bagi perempuan. Itu puasa shaumul am, puasa orang umum. Maka kalau kita puasa hanya menahan haus dan lapar saja, ataupun menahan syahwat antara suami dan istri, itu masih puasa yang umum. Tingkatan kedua shaumul khas, puasa khusus, yaitu setelah menahan hawa, lapar dan haus dan dahaga dan juga kebutuhan suami istri, kemudian menahan semua anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mata dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga untuk tidak melaksanakan ataupun berangkat ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Mata dijaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang berupa pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa khusus dan sangat khusus adalah puasa yang mengikutkan hati dan pikiran dalam berpuasa, sehingga dalam hatinya itu tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa malas untuk melaksanakan perintah Allah ini. Inilah puasa orang-orang yang sesungguhnya sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya pun dia punya marhalah, punya tingkatan pahala orang berpuasa. Apakah dia puasa orang umum atau puasa khusus atau khusus dan sangat khusus? Maka kategori itulah yang menjadi dasar pemberian pahala bagi manusia-manusia yang beriman dan melaksanakan puasa. Makanya Rasulullah katakan, kami sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atash. Maka banyak manusia, banyak orang-orang beriman itu berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Tangan tetap melakukan pelanggaran, tetap mengambil hak orang lain. Mata tetap menikmati aurat-aurat perempuan. Mata tetap melihat ciptaan-ciptaan Allah ini bukan menjadi aktibar baginya. Maka hatinya terdapat wujud takabur, sombong, membangga-banggakan ibadah dan sebagainya. Padahal biasanya berpuasa. Tingkatan orang berpuasa itu sesuai, dan kita tidak bisa menebak apakah dia berpuasa atau tidak. Hanya dia yang tahu dan Allah yang berpuasa atau tidak. Kenapa? Bisa saja ketika tidak dilihat oleh mata manusia dia melakukan sesuatu ataupun dia minum ataupun dia makan, tapi dia sendiri dan Allah yang tahu dia puasa atau tidak. Kenapa? Karena susah mengamati orang berpuasa. Tidak seperti ibadah lain, puasa, sholat, sedekah bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Makanya karena ini merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan, inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in mimma farradtu 'alaihi. Manusia itu, seorang hamba itu dekat kepada Allah ketika dia melaksanakan perintah yang wajib. Dan kecintaan Allah
mahabbah Allah itu akan datang kepada orang-orang yang sering melaksanakan ibadah-ibadah nawafil. Seperti yang kita dengarkan dari Ustaz Syekh Ridho Abdul Ali Abbas Rizwan kemarin ketika kita mengikuti pelajaran di masjid, bahwa ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita, dan akan seperti dua jari yang rapat antara kita dengan baginda Rasul di surga nanti. Itulah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini diberikan Allah sebagai tempat pengampunan dosa, maka sering dikatakan Syahrul Maghfirah. Kemudian merupakan junnah dan pahala yang dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang sangat farhatani lissaim. Ada dua kebahagiaan ketika berbuka dan ketika Idul Fitri. Kenapa? Hanya penyesalan yang hadir dalam diri. Maka diwajibkannya puasa ini merupakan perintah yang akan meringankan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Mengistirahatkan kita dari kebatilan-kebatilan, mengistirahatkan kita untuk melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan sehingga menjadi takwa. Tujuan Ramadan, tujuan puasa itu untuk menjadikan manusia bertakwa. Maka kalau kita memahami ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini dari sudut pandang paradigma keilmuan yang kita bangun di kampus kita ini, teoantropo-ekosentris, wilahiyah, kemanusiaan, ketuhanan, kemanusiaan dan alam sekitar. Ternyata ini bisa kita lihat dari ketuhanan, bahwa puasa ini merupakan perintah Allah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan pada puasa itu nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kita merasakan rasa lapar seperti orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki seperti kita. Bahkan rasa berbagi semakin banyak di bulan Ramadan ini, itu jiwa kemanusiaan. Dan kemudian kalau kita kaitkan antara ayat Al-Quran dengan alam sekitar kita, ternyata tidak hanya manusia yang berpuasa, alam sekitar. Contohnya seekor ayam, ketika dia mengerami telurnya selama 21 hari, dia itu ternyata berpuasa. Tujuannya apa? Agar telurnya itu tetap hangat dan melahirkan generasi-generasi ayam, sehingga bisa dinikmati oleh manusia. Kenapa? Karena dia menahan diri, kemudian akan memberikan manfaat. Pohon di musim kemarau sering kita lihat pohon karet, pohon kedong-dong itu menggugurkan daunnya, padahal itu musim kemarau. Tapi dia berpuasa menggugurkan pohonnya untuk tidak melakukan pembakaran melalui daun ataupun makan melalui daun, tapi dia menahan dirinya berpuasa agar pohon rantingnya tetap kuat. Setelah musim kemarau, kemudian pohon-pohon itu akan mengeluarkan dedaunan. Kenapa? Karena pohon itu sedang berpuasa, kemudian akan melahirkan daun-daun yang begitu hijau dan begitu memberikan manfaat kepada tubuhnya. Kemudian seekor ular, ketika dia ingin melepaskan sisipnya, kulitnya, itu ternyata dia berpuasa agar badannya semakin ramping dan sisipnya ataupun kulitnya itu bisa lepas dari tubuhnya. Kemudian tumbuhlah kulit yang baru, sisik yang baru yang kemudian menyehatkan kepada ular itu. Kemudian ular transformasi menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Selama dia menjadi kepompong, dia itu berpuasa. Kenapa? Karena dia akan menjadi seekor kupu
kupu-kupu, kalau ulat memakan daunan setelah menjadi kupu-kupu, akan menjadi wasilah media untuk membuat tanaman yang lain bisa berbuah. Kenapa? Karena pemindahan sari-sari. Setelah dia berpuasa, menghadirkan manfaat baik dirinya ataupun untuk alam sekitarnya. Inilah ayat kauniyah, menghubungkan antara Al-Quran dengan alam sekitar kita, ternyata bisa kita hubungkan. Ulama kontemporer mengatakan bagaimana mendapatkan nilai yang baru dari ayat Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, itu memang sudah mutlak penjelasan dari Allah dan kemudian penjelasan dari Rasulullah. Tapi kita sebagai manusia yang berakal, untuk memahami ayat Al-Quran, kita hubungkan dengan alam sekitar. Itulah yang dikatakan dengan novelty ataupun kebaruan daripada sebuah pengetahuan. Maka kita yang memahami paradigma keilmuan teantropo ekosentris sesungguhnya bisa mengembangkan, memahami ayat melalui ayat-ayat ilmiah kita. Terutama dalam hal penetapan Ramadan. Terjadi silang pendapat antara organisasi yang ada di Indonesia ini. Ada yang melihat menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ruqyah. Metode ruqyah menghubungkan antara ayat Al-Quran atau hadis dengan alam sekitar, melihat hilal, perubahan munculnya hilal. Kalaupun sebagian mengatakan seperti dalam konferensi persnya Muhammadiyah mengatakan, berapapun besarnya hilal itu bagi Muhammadiyah itu sudah dikatakan hilal dan kita berpuasa. Kata orang itu, kalau hilal itu masih di bawah 3 derajat, maka itu belum dikatakan muncul. Seperti hari ini dikatakan masih 2,16 dan ada sebagian mengatakan 2,17. Dan ilmuwan mengatakan bahwa belum bisa dipastikan. Maka sampai hari ini secara umum di Indonesia belum ditetapkan, dan nanti jam 17 ataupun jam 5 akan dilakukan sidang isbat untuk menetapkan apakah tanggal 2 atau tanggal 3. Akan tetapi itu semua adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kita, walaupun cara pandangnya melihat alam sekitar ataupun perhitungan yang sudah tetap yang dilakukan oleh saudara-saudara kita seagama dan seakidah, akan tetapi bagi kita itu semuanya adalah rahmat. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat bagi kita. Bahkan kata Syekh, ad-dinun nasihat itu melahirkan pemahaman yang dicantumkan dalam 60 judul buku. Begitulah agama kita itu bisa kita pahami dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan menjadi membawa kedamaian. Wallahu li wa lakum bil ahaditsin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتقوا السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الله تعالى العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والصحة والنور والهدى والتقى والعفو والغنى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل بما استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد في القرون وبرئها وعافيتنا بلاد وسلطانها والأوصال وقيامها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا ولوالدينا ولجداتنا ولنسائنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.